Selama ratusan tahun, cara termudah bagi sebuah imperium untuk menjajah negara lain adalah dengan mengirimkan angkatan laut, meriam, dan ribuan tentara bersenjata lengkap. Tapi di abad ke-21, penjajahan fisik semacam itu terlalu mahal, berdarah, dan memicu kecaman internasional. Hari ini, negara-negara adidaya memiliki senjata baru yang jauh lebih halus, bersih, dan mematikan. Mereka tidak lagi membutuhkan meriam untuk menguasai pelabuhan atau tambang emasmu. Mereka cukup menggunakan selembar dokumen pinjaman darurat dan sebuah lembaga bernama International Monetary Fund atau IMF. Bagi kamu yang bertanya mengapa sebuah negara mau menandatangani perjanjian yang merugikan diri sendiri, jawabannya ada pada momen kepanikan. Jebakan IMF selalu dimulai ketika sebuah negara mengalami krisis kehabisan cadangan devisa dolar akibat spekulasi mata uang atau jatuh tempo utang luar negeri. Ketika kas negara kosong dan pemerintah tidak lagi bisa membayar impor bahan bakar serta gandum, seluruh pintu pinjaman bank internasional tertutup rapat. Di saat negara itu berada di ujung jurang kebangkrutan, IMF datang menawarkan bantuan dana segar atau bailout. Banyak orang awam mengira dana bailout dari IMF adalah bantuan sosial atau sumbangan untuk menolong rakyat yang sedang kesusahan. Padahal, IMF adalah lembaga keuangan bertaraf global yang bekerja berdasarkan konsensus Washington, di mana hak suara dan kendali veto terbesarnya dipegang langsung oleh Amerika Serikat serta negara-negara kaya barat. Setiap dolar pinjaman yang dikucurkan tidak pernah datang secara cuma-cuma, melainkan diikat dengan rantai persyaratan super ketat yang dikenal sebagai conditionalities. Persyaratan pertama yang hampir selalu dipaksakan oleh teknokrat IMF kepada negara pasien adalah pencabutan total subsidi untuk kebutuhan pokok rakyat. Pemerintah dipaksa memangkas anggaran subsidi bahan bakar minyak, listrik, hingga pupuk petani dengan dalih menyehatkan neraca anggaran negara. Akibatnya dalam hitungan hari, harga barang di pasar melonjak drastis, inflasi meledak, dan jutaan rakyat kelas menengah ke bawah terperosok ke dalam kemiskinan ekstrim. Setelah daya beli rakyat lumpuh dan anggaran negara dipangkas habis, IMF menodongkan persyaratan kedua yang jauh lebih strategis yaitu privatisasi atau penjualan BUMN. Negara yang sedang terbelit utang dipaksa menjual aset-aset paling vital seperti jaringan air bersih, jalan tol, pelabuhan utama, hingga perusahaan listrik kepada korporasi asing atau investor swasta dengan harga diskon. Lewat cara inilah, kepemilikan atas infrastruktur vital sebuah bangsa berpindah tangan tanpa satupun peluru ditembakkan. Tidak berhenti di situ, persyaratan ketiga mengharuskan negara pasien mendevaluasi atau melemahkan nilai mata uang lokalnya sendiri serta menghapus seluruh bea masuk impor. Logika resmi yang dipakai adalah agar barang ekspor negara tersebut menjadi lebih murah dan kompetitif di pasar global. Namun efek nyatanya di lapangan, pasar domestik seketika dibanjiri oleh produk-produk impor asing yang membunuh industri lokal serta UMKM yang tidak mampu bersaing. Pola penjajahan finansial ini bukanlah sebuah teori konspirasi, melainkan fakta sejarah yang telah berulang kali terbukti di berbagai belahan dunia. Kita melihat bagaimana Amerika Latin mengalami dekade yang hilang pada tahun 80-an akibat resep pengetatan anggaran IMF. Kita juga menyaksikan sendiri bagaimana saat krisis Asia 1998, intervensi IMF di Indonesia justru memperparah kejatuhan ekonomi, menutup puluhan bank dalam semalam, dan memicu pergolakan sosial terbesar dalam sejarah modern kita. Jika kamu mengira jebakan ini hanya berlaku untuk negara berkembang di Asia atau Afrika, lihatlah apa yang terjadi pada Yunani di tahun 2010. Sebagai anggota Uni Eropa, Yunani tetap dipaksa menelan resep penghematan brutal atau austerity measures dari Troika termasuk IMF. Pensiun lansia dipotong separuh, anggaran kesehatan publik dihancurkan, dan aset bersejarah negara dilelang demi membayar bunga utang kepada bank-bank raksasa di Jerman dan Prancis. Lalu mengapa pemimpin negara tidak menolak saja syarat-syarat gila dari IMF tersebut? Karena struktur arsitektur keuangan global telah dibangun sedemikian rupa sehingga IMF berfungsi sebagai penjaga gerbang atau gatekeeper tunggal. Jika sebuah negara menolak program IMF, maka lembaga rating kredit seperti Moody, Standard & Poor's, serta Fitch akan langsung menurunkan peringkat kredit negara tersebut menjadi status sampah atau junk bond. Tanpa stempel persetujuan IMF, tidak ada satupun investor global yang mau berdagang denganmu. Salah satu kebenaran paling pahit yang jarang diungkap di media arus utama adalah kemana sebenarnya uang pinjaman puluhan miliar dolar dari IMF itu mengalir. Uang tersebut seringkali tidak pernah benar-benar masuk ke dalam ekonomi real atau membantu rakyat yang kelaparan. Dana bailout itu langsung berputar kembali ke luar negeri untuk melunasi utang-utang jatuh tempo kepada bank-bank investasi Wall Street dan Eropa yang sebelumnya sembarangan memberi pinjaman berisiko tinggi. Menyadari bahwa sistem utang Washington ini digunakan sebagai alat kontrol geopolitik, negara-negara berkembang mulai melakukan perlawanan dan membangun arsitektur alternatif.
Aliansi BRICS mendirikan New Development Bank dan Contingent Reserve Arrangement sebagai jalur darurat penyediaan likuiditas dolar tanpa syarat politik. Mereka juga mulai memperbanyak perjanjian bilateral currency swap agar tidak perlu lagi mengemis bantuan kepada IMF saat menghadapi guncangan ekonomi. Selain membangun aliansi multilateral, negara-negara yang belajar dari kepahitan masa lalu kini berlomba-lomba memperkuat pertahanan moneter domestik mereka. Pembentukan Sovereign Wealth Fund atau lembaga pengelola dana abadi negara serta penumpukan cadangan emas batangan di bank sentral menjadi strategi wajib untuk memastikan bahwa saat badai krisis global berikutnya menghantam, kedaulatan ekonomi bangsa tidak perlu lagi digadaikan di atas meja perundingan asing. Namun dunia hari ini juga dihadapkan pada dilema baru di mana jebakan utang tidak hanya datang dari lembaga barat seperti IMF, tetapi juga dari skema pembiayaan infrastruktur bilateral kekuatan timur. Apakah itu dalam bentuk persyaratan privatisasi BUMN ala Washington atau dalam bentuk penguasaan pelabuhan akibat gagal bayar pinjaman infrastruktur? Esensi dari penjajahan finansial modern tetap sama. Siapa yang mengontrol utangmu, dia yang mengontrol masa depan negaramu. Pada akhirnya, skandal jebakan utang dan conditionalities IMF membuka mata kita tentang realitas kejam geopolitik dunia. Kedaulatan sebuah bangsa di era modern tidak lagi ditentukan oleh seberapa banyak tank atau pesawat tempur yang terparkir di markas militermu. Kedaulatan sejati diukur dari kemandirian kebijakan monetermu, kekuatan neraca perdaganganmu, serta keberanian pemimpinmu untuk menolak jebakan utang yang merampas masa depan generasi berikutnya.